Ricky Yakobi meninggal dunia pada saat menjalani aktivitas yang paling dicintainya, sepak bola. Sabtu pagi 21 November 2020, pesepak bola asal Medan ini menghembuskan nafas terakhir pada saat bermain bola di lapangan A Senayan, Jakarta. Ketika itu, ia sedang memperkuat kesebelasan Trofeo Medan Selection. Ricky sempat mencetak gol sebelum terjatuh dan terkena serangan jantung pada ajang di 21 November 2020. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit Minto Harjo Bendungan Hilir, tetapi nyawanya tak tertolong. Jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir lepas tengah hari. Saya itu jadi wartawan sejak 1983 dan Ricky itu baru muncul di tahun 90-an kalau nggak salah ya. Dalam relasi itu saya berdiri di posisi wartawan, media, dia sebagai pemain, dan jarang memang saya ketemu dia atau wawancara khusus. Nah, bahkan mulai dekat dengan Ricky Yakobi itu justru ketika sama-sama sudah pensiun. Dia sudah gantung sepatu, kemudian saya belum, saya itu masih butuh 10 tahun lagi baru pensiun. Nah, di situ baru saya mulai dekat kenal dengan Ricky Yakobi. Dan siapa itu Ricky Yakobi lebih dekat situ ketika saya beberapa kali bergiat juga bermain bola, bawa bendera wartawan maupun bersama-sama dengan mantan-mantan pemain nasional berlatih. Nah, di dalamnya ada Ricky Yakobi. Di situ baru saya mulai dekat dengan Ricky. Ternyata orang ini sangat humble. Dia sangat humble dan sangat humoris. Dua faktor itulah yang membuat dia ketika dimanapun dia berada, selalu lingkungan itu menerima dia dengan sepenuh hati gitu. Tanpa ada background apa-apa. Nah, itu yang saya rasakan ketika mulai bergaul lebih dekat dengan Ricky dalam komunitas pemain bola. Ketika kami sama-sama bertanding, baik dalam satu tim maupun berseberangan. Nah, di situ Ricky tuh kalau ketemu saya, dia itu waktu mulai datang ke lapangan ketika dia sudah duluan atau saya duluan, pasti dia teriak gitu, "Halo Bung Yesayas, apa kabar? Ayo kita main, bikin gol yang banyak." Nah, saya bilang, "Siap. Tergantung Bung Ricky aja, kasih bola yang bagus ya saya bikin. Sebaliknya saya juga, kalau kasih bagus ya Bung Ricky yang bikin." Nah, disitulah saya merasa sangat dekat dengan dia dalam pergaulan sebagai wartawan maupun sama-sama pemain bola. Ya, gue kenal Ricky Yakobi itu tahun 85 ketika dia bergabung di Arseto. Gue bekerja untuk koran Jawa Tengah, koran terbesar di Jawa Tengah, Suara Merdeka. Itu selalu memberi dogma-dogma kepada wartawannya. Kebetulan gue di Jakarta, itu harus menulis sebanyak mungkin apa saja kegiatan olahraga khususnya sepak bola di event-event nasional. Galatama kebetulan, kalau ada PSIS ya PSIS, tapi zaman itu Ricky Yakobi sudah gue kenal tapi bukan di Arseto. Ketika dia dipanggil seleksi tim nasional karena gue nongkrongnya di PSSI, waktu Sinyo Aliandu menjadi pelatih pra-Piala Dunia, itu Ricky Yakob gagal bersaing dengan Bambang Nurdiansyah. Tetapi cuman dalam waktu nggak sampai setahun di Asian Games 86 di Seoul, itu Ricky Yakobi menjadi striker utama di bawah asuhan Berce Matulapeloa. Dari situ Berce sepertinya tertarik untuk mempertahankan Ricky Yakobi masuk tim nasional SEA Games 87 di Jakarta waktu itu. Itu selalu gue ngobrol, wawancara, dan dari situ gue berkawan
sampai hari ini. Ketika tim nasional SEA Games juara 87 itu waktu di mes atlet Wisma Atlet Senayan, itu ada kata-kata Ricky Yacob dan Ruri Nere, karena di sekitar setelah juara meraih medali emas di SEA Games itu, Cardona kira-kira datang jam 11 malam, jam 10, jam 11 malam di mes. Cardona ketua umum PSSI. Nah, Cardona malam itu memberi uang 10 juta kepada pencetak gol tunggal, Ribut Waidi. Seluruh pemain itu mendengar, tapi yang berani nyeletuk di depan wartawan itu cuma Ricky Yacob sama Ruri Nere. Kata-kata Ricky Yacob itu waktu itu gini, kenapa harus cuma Ribut yang dapat 10 juta? Sepak bola ini kan permainan tim. Itu curhat dia, nyeletuk-celetuk sambil cengias-cengis lah Ricky Yacob. Itu yang gue tangkap, oh ternyata karakter Ricky seperti itu ya. Perkawanan gue sama Ricky itu berlanjut karena tugas gue di Suara Merdeka itu harus mengekspos sebanyak mungkin, apalagi di zaman 86, 87 itu Ricky Yacob top skor Galatama 9 gol. Jadi gue sering bikin Ricky, bahkan ada setengah halaman lah di koran Suara Merdeka. Menjelang dia berangkat ke Matsushita, waktu itu Matsushita FC itu adalah klub semi profesional yang menjiplak Galatama, belum menjadi J-League. Jadi mereka punya proses, makanya semi profesional zaman itu nama klubnya Matsushita. Kalau nggak salah sekarang namanya Gamba Osaka. Dia ditransfer dari Acerto ke Matsushita itu 150 juta. Itu geger. Saat itu kalau sekarang viral lah, kira-kira viral. Ternyata Ricky Yacob satu musim, selain cedera, dingin, bla 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 gitu ya. Tapi ada yang tersirat, yang tertinggal dan punya kesan bahwa dia di Jepang itu dipanggil Yacobi. Dulunya Ricky Yacob. Terus sampai di Indonesia, nggak tahu dia belajar supranatural, metafisik gitu-gitu ya. Ternyata nama Ricky Yacob itu dikukuhkan. Nah, pernah dalam waktu pergantian nama itu, gue masih nulis Ricky Yacob. Besoknya itu kalau ketemu di pelatnas, dia selalu bilang, "Ro, Yacobi dong." Gitu. Gue sekarang ganti, oke, gue bilang gitu. Dari situ terus sampai akhir hayatnya. Ricky Yacob itu ternyata jiwanya sosial, lebih kuat menjadi orang-orang yang tidak seperti mantan-mantan pemain lain. Kalau mantan-mantan pemain lain itu, angkatan dia, itu semua berlomba-lomba mencari sertifikat kepelatihan untuk melatih tim Liga Indonesia atau sekarang mungkin Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ricky Yacob nggak pernah tertarik. Dia justru selalu berpikir menjadi pelatih anak-anak. Makanya dia mendirikan, setelah dia gantung sepatu, dia mendirikan sekolah sepak bola Ricky Yacob. Saat dia mendirikan sekolah sepak bola Ricky Yacob, dia ternyata menjadi ambasador, duta besar produk Indonesia, apparel ya, itu spek. Dia menjadi ambasador, dia mendapat gaji gitu ya, sama kalau nggak salah sama Rahmat Darmawan. Gue ketemu lagi tahun 2010,
Itu waktu gue bikin charity games Garuda Merah, Garuda Putih. Waktu itu kebutuhan gue menggelar event Garuda Merah, Garuda Putih untuk Lucky Akub Jainal dan untuk Rusdi Bahalwan di Surabaya. Itu kita sepakat teman-teman untuk mencari apparel spek. Waktu kita telepon Ricky, Rick gue butuh kostum, butuh kaos latihan, training, tas, sepatu, bisa nggak kita kerjasama dengan spek? Ternyata langsung ditanggapin sama Ricky bahwa spek, manajemen spek itu sepakat untuk bekerja sama dengan acara gue. Nah, bahkan di acara gue di Malang sama di Surabaya 4 sama 7 Agustus 2010, itu Ricky Yakobi juga datang ke sana untuk dapat tugas dari spek, bener nggak sih produk-produk spek dipakai sesuai sama permintaan gitu-gitu ya, dia ngontrol lah. Nah, di situ kita juga lama banyak ngobrol sama Ricky. Itu yang menurut gue salah satu potensi mantan pemain nasional yang punya jiwa untuk mendidik anak-anak ketimbang cari duit menjadi pelatih Liga 1, Liga 2, Liga 3. Saya terakhir bertemu Ricky Yakobi ketika kami PT Gilball Indonesia menggelar Football is Back pada 11 Juli lalu di lapangan MBAU Pancoran. Waktu itu dia datang sendiri, saya sempat menyapa dia. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, dia sangat akrab sekali menyapa. Dan sejak saya berkenalan dengan dia waktu zaman era Galatama di Arseto, Ricky tidak pernah berubah gitu loh. Medannya tetap melekat pada dia. Nah, setiap kali bertemu hanya sepak bola yang kami obrolkan, tidak ada yang lain. Tapi setiap pembicaraan dengan Ricky, masalah-masalah sepak bola tidak pernah selesai. Artinya setiap kali menggantung, setiap kali bertemu tidak tuntas, gitu loh. Sehingga saya sangat kehilangan ketika dia pergi. Tentu yang saya pikirkan adalah pembicaraan tentang sepak bola memang tidak pernah selesai. Nah, pertemuan sebelum-sebelumnya adalah saya pernah menongkrongi dia di lapangan ABC. Waktu itu dia punya sekolah sepak bola Ricky Yakobi. Yang berkesan buat saya, dia hampir setiap latihan ada di lapangan bersama anak-anak. Dan waktu itu saya tahu ada orang tua yang mengantar anaknya tidak mampu membayar sebagai siswa sekolah sepak bola Ricky Yakobi. Waktu itu juga Ricky menjamin bahwa anak ini tidak usah bayar, silakan berlatih dengan baik. Itu buat saya sangat berkesan sekali. Dia sangat peduli dengan anak-anak yang memiliki bakat, sekalipun datang dari keluarga yang tidak mampu. Di zaman PSSI dibukukan, itu gue juga sering ketemu sama Ricky Yakobi. Itu ketika dia menjadi satu-satunya dari 9 orang yang ditunjuk oleh Menpora menjadi tim transisi. Jadi setelah pembekuan ada tim transisi, salah satu dari 9 orang itu Ricky Yakobi. Nah, Ricky Yakobi itu satu-satunya pemain, yang lainnya bukan pemain. Nah, itu menunjukkan bahwa pemerintah respect kepada sebanyak mungkin orang yang menjadi kandidat untuk menjadi tim 9 tim transisi. Itu ternyata Menpora waktu itu Imam Nahrawi memilih Ricky Yakobi. Itu yang menurut gue luar biasa ya. Nah, puncaknya ketika gue menggelar sama teman-teman menggelar Football is Back tanggal 11 Juli
4 bulan yang lalu. Itu ada teguran, kritikan, atau saran dari Ricky Yakobi sebelum dia pulang nih. Aku bilang, ketika aku tegur kan, Rik balik nih. Terus bilang, Ro, penting nih. Besok-besok kalau ada event seperti ini, tolong dong menterinya diajak memperkenalkan seluruh pemain legenda yang hadir hari itu gitu. Saat itu yang hadir itu hampir 100 orang lah pemain legenda. Pesan Ricky sama gue itu, walaupun gue berdebat bahwa gue nggak tahu karena menterinya nggak diundang gitu lah. Gue nggak ngundang Menteri Agus Gumiwang, makanya gue nggak tahu dia hadir gitu. Nah, dengan media itu dia sangat dekat. Makanya media itu pun sebaliknya sangat dekat dengan dia. Apapun yang Ricky ngomong, kalau memang itu perlu diberitakan, diberitakan. Dan yang satu lagi menonjol dari Ricky, dia ini sangat ceplos-ceplos. Apa adanya dia ngomong, sesuai dengan fakta. Dia tidak macam-macam gitu. Tidak, yang tidak benar dia bilang benar, atau yang benar dia bilang tidak benar. Enggak, yang salah dia bilang salah, yang benar dia bilang benar. Dia nggak peduli itu. Dan saya suka tipikal orang seperti itu. Ya, untuk apa kita harus membalikan fakta yang ada? Dan Ricky memiliki itu. Di wartawan dia memiliki itu. Dia katakan apa yang benar ketika dia jadi pengurus PSSI ataupun tidak. Ya dia ngomong apa adanya. Dan itu wartawan senang di sana. Karena itu berita bagi wartawan. Dia memimpikan sistem pembinaan yang lebih modern ketimbang ketika dia dihasilkan sebagai pemain di zaman amatir. PSSI tidak bisa memaksimalkan cita-cita Ricky Yakobi itu bisa dilaksanakan di kemudian hari sampai hari ini.